Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-53. Bisanya hanya menagdu dan menuduh. Belina keluar dari mobil, lalu segera menuju kamar yang dijadikan tempatnya tidur. Lebih tepatnya, bersebelahan dengan kamarnya David. Air matanya terus berderai. Belina pun berjalan dengan langkah cepat. Sesampainya di kamar, dia menutup pintu sedikit keras. Lalu, berlari menuju ranjang. Belina memikirkan gunjingan yang sudah didengarnya saat di kantor. Gunjingan yang membuat hatinya bagai ditusuk berulang kali oleh ribuan jarum. Meskipun, dia baru mendengar gunjingan dari orang lain secara langsung, tapi itu teramat menyakitkan baginya. Kenapa mereka dengan mudahnya menggunjingku? Apakah mereka itu lebih baik dariku? Bahu Belina berguncang lebih kencang. Air matanya pun semakin mengalir deras membasahi pipi putihnya. Lagian, aku tidak merebut Mas Edwin dari Elsa dan hubungan kami juga sudah berakhir. Tapi, kenapa mereka terus menggunjingku? Belina meremas kepalanya. Kenapa semua ini terjadi padaku? Kenapa aku tidak bisa bahagia? Aku tidak bisa menikah dengan lelaki yang kucintai, hingga aku menerima perjodohan dengan David. Tapi, kenapa ada orang yang sangat jahat sudah membuatku mabuk saat resepsi? Pikiran Belina menuju saat acara resepsi. Lalu dia teringat murkanya sang ayah. Dan karena aku mabuk, Papi sangat marah dan mengancamku. Padahal, Papi tidak pernah semarah itu kepadaku. Belina melepas sepatu hak tinggi putih yang dikenakannya, lalu membaringkan diri di ranjang. Belina kembali memikirkan gunjingan 3 karyawati itu. Hatinya teramat nyeri. Aku tahu, David pasti bahagia setelah berhasil menghancurkan nama baikku. Karena dia yang sudah membuatku mabuk saat resepsi. Belina memukul kasur berseprai putih itu. Lagian, kenapa aku harus bertemu dan menikah dengan David? Dari sekian banyak lelaki, kenapa harus dengan dia? Ponsel Belina berdering. Belina mengambil ponsel di tas dengan rasa malas. Belina segera menerima telepon saat tahu bahwa sang ibu yang meneleponnya. Iya, Mi. Belina menyeka air matanya. Sayang, Mami dengar kamu sudah bekerja lagi. Iya, Mi. Aku sudah kerja lagi. Sayang, apakah kamu baik-baik saja? Kenapa suaramu seperti sedang menangis? Liana merasa khawatir kepada Belina. Aku baik-baik saja, Mi. Air mata Belina kembali mengalir, hingga isak tangisnya terdengar oleh sang ibu. Kamu sedang menangis ya? Sekarang, kamu di mana? Tanya Liana begitu panik. Di rumahnya David, Mi. Mami ke sana ya. Belina menggeleng, lalu menyeka air matanya. Tidak perlu, Mi. Karena aku baik-baik saja. Mami akan ke sana. Liana mengakhiri telepon, lalu segera bersiap-siap pergi ke rumah menantunya. Belina kembali menangis karena hatinya masih merasa nyeri karena gunjingan saat di kantor. Meskipun, dia sudah melarang mereka untuk tidak menggunjing, tapi bisa saja di lain waktu mereka mengulangi hal yang sama. Samar-samar, Belina mendengar ketukan pintu. Lalu seorang wanita memanggil, Nyonya Belina. Belina mengira salah satu ART mengetuk pintu kamar sebelah dan mengira Belina berada di sana. Belina menyeka air mata, lalu turun dari ranjang untuk membuka pintu. Setelah pintu dibuka, Belina menoleh ke depan pintu kamarnya David. Benar saja, seorang ART sedang berdiri di sana. Lily, ART itu menoleh ke kiri dan merasa heran karena Belina berada di kamar yang berbeda. Ada apa, ya? Tanya Belina kepada Lily. Lily tersenyum kaku, lalu menghampiri sang nyonya. Maaf nyonya. Di bawah sudah ada maminya nyonya. Belina mengangguk. Nanti saya ke sana. Kalau begitu, saya permisi dulu. Lily melangkah pergi setelah dijawab oleh Belina berupa anggukan. Belina segera melangkah menuju lantai 1 untuk menemui ibunya. Liana duduk di ruang keluarga dengan perasaan begitu khawatir kepada Belina. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat Belina berlari ke arahnya seraya menangis. Mami, kenapa orang-orang sangat jahat kepadaku? Tanya Belina seraya mendekap sang ibu. Liana membalas dekapan putri sulungnya itu. Jahat?
Jahat seperti apa maksudnya? Belina belum bisa menjawab, melainkan dia mengalirkan air mata lebih deras. Liana mengusap punggung Belina. Apakah ada yang berbuat jahat lagi kepadamu? Coba beritahu Mami. Agar nanti Mami beritahu papimu. Gimana bisa papi membantuku? Sedangkan papi saja marah kepadaku, Mi. Sayang, namanya orang tua pasti tidak akan terus berlanjut marahnya, ucap Liana seraya membelai kepala Belina. Ayo, ceritakan kepada Mami. Siapa yang sudah menjahatimu? Belina melepaskan dekapan. Lalu, dia menyeka air matanya. Ceritakan kepada Mami, sayang. Belina menceritakan kejadian saat di kantor. Meskipun, hatinya merasa nyeri bila mengingat kembali kejadian itu. Liana melebarkan mata karena merasa terkejut dengan apa yang diceritakan oleh Belina. Liana merasa kasihan kepada Belina dan marah kepada mereka yang menggunjing Belina. Mami tahu kalau sekarang aku sudah tidak menjalin kasih dengan Mas Edwin, dan aku juga sudah menikah dengan David. Tapi, kenapa mereka seperti itu, Mi? Mami tahu itu pasti sangat menyakiti hatimu. Tapi, kamu jangan terlalu memikirkan perkataan mereka, ya? Lebih baik fokus mengembalikan nama baikmu dan keluarga. Agar mereka tidak lagi menggunjingmu, sayang. Liana berkata dengan pelan dan hati-hati agar Belina mau mendengarkan nasihatnya. Tapi, Mi, kalau sudah begini, aku jadi malas ke kantor. Kamu jangan malas, sayang. Ingat ya. Liana memegang kedua lengan Belina, lalu berkata, kamu ini calon direktur utama yang akan menggantikan posisi papimu. Jadi, jangan malas apalagi menyerah. Kalau aku calon direktur utama, lalu gimana dengan Cassandra, Mi? Sayang, kamu lupa ya? Belina mengernyit. Wiatmajaya Group tidak hanya memiliki satu anak perusahaan. Nanti, Cassandra akan ditempatkan di anak perusahaan yang lain. Jadi, kamu tenang saja. Liana tersenyum seraya membelai kepala Belina. Sudah, kamu jangan bersedih, ya. Kalau mereka berulah lagi, beritahu Mami. Biar Mami yang menghadapi mereka. Belina mendekap Liana. Terima kasih ya, Mi. Mami tetap mendukungku di saat aku seperti ini. Mami sangat menyayangimu. Mana mungkin, Mami akan membiarkanmu menderita. Belina melepaskan dekapan. Lalu tersenyum. Sedangkan Liana, menyeka air mata Belina. David belum pulang. Belina menggeleng. Belina pun tidak tahu, suaminya itu sudah pulang atau belum. Namun, dia merasa bahwa David belum pulang karena tidak terlihat. Bagaimana hubungan rumah tangga kalian? David memperlakukanmu dengan baik bukan? Belina terdiam. Belina bingung jawaban apa yang harus diberikan kepada Liana. Karena hubungannya dengan David masih belum baik. Apalagi, Belina terus curiga bahwa David dalang di balik masalah yang sedang terjadi. Kenapa kamu diam saja? Atau jangan-jangan hubungan kalian tidak baik karena kamu? Mami, dia itu dalang di balik masalah ini. Sayang, kamu jangan menuduhnya bila tidak memiliki bukti. David itu lelaki yang baik. Berhenti memujinya lelaki yang baik, Mi. Karena aku tidak suka. Belina memalingkan muka. Entah kenapa, Mami selalu merasa David itu lelaki yang baik, dan Mami juga merasa kamu menikah dengan orang yang tepat. Belina kembali menatap ibunya. Mami belum tahu David itu seperti apa. Jadi, berhenti memujinya Mami. Mami hanya mengungkapkan apa yang Mami rasakan. Apakah ini salah? Mami, David itu jahat. Sayang, jangan mengatakan yang buruk tentangnya, perintah Liana seraya menggeleng. Belina memalingkan muka seraya membuang napas kasar. Kamu tidak ingin orang lain berkata buruk tentangmu. Jadi, kamu juga jangan berkata buruk tentang orang lain. Liana membelai kepala Belina, lalu berkata, terutama suamimu. Belina menatap Liana dengan perasaan kecewa. Tapi, Mi. Mami minta, kamu tetap hormati David karena dia suamimu dan jangan menuduhnya tanpa bukti, potong Liana. Liana menceritakan yang Belina alami di kantor kepada Temi saat suaminya itu sudah berada di kamar. Temi mendengarkan seraya melepaskan jas abu-abu tua, lalu melonggarkan dasi, dan membuka kancing kemeja paling atas. Mas, aku tidak ingin hal itu terjadi lagi kepada putri kita.
Kalau perlu, kamu pecat saja karyawan yang seperti mereka. Temi menatap sang istri yang duduk di sampingnya. Orang-orang menggunjing Belina itu karena perbuatannya yang tidak baik. Sanksi sosial akan ada bagi mereka yang melakukan kesalahan. Jadi, kamu tidak marah kepada mereka, Mas? Liana menatap tajam suaminya itu. Bukan begitu. Lalu apa, Mas? Putri kita menangis dan sakit hati karena gunjingan mereka. Harusnya, kamu sebagai papinya dan atasan di kantor, bertindak dengan baik, Mas. Mata Liana mengembun. Pasti itu menyakitkan untuk Belina. Tapi, dengan kejadian itu, aku berharap Belina akan memperbaiki dirinya. Liana menggeleng seraya meneteskan air mata. Biarkan Belina tahu bahwa menjaga nama baik itu tidak semudah merusaknya. Nama baik dibangun membutuhkan waktu yang lama, sedangkan merusaknya cukup dengan sekejap mata. Tapi, Mas, kalau itu terus terjadi, nanti Belina bisa depresi. Air mata Liana mengalir deras. Liana merasa takut bila hal buruk itu akan terjadi. Karena itu akan memperburuk keadaan. Apakah kamu tega melihat darah dagingmu depresi, Mas? Liana menatap Temi yang menekuri lantai. Jawab, Mas. Temi menatap sang istri, lalu menyeka air mata istrinya. Aku tahu itu sangat berat. Tapi, aku hanya ingin Belina bisa sadar dan tidak mengulangi kesalahannya itu. Kamu tega, Mas? Ada saatnya kita harus tega. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ingin yang terbaik untuknya. David masih penasaran dengan alasan Elsa yang melarang Noval memberitahunya mengenai kejadian di jalan itu. Untuk mengobati rasa penasarannya itu, David memberanikan diri untuk menelepon Elsa. Halo, sapa Elsa setelah menerima telepon dari David. Halo. Ada apa, ya? David menarik napas dalam seraya memejamkan mata sebentar, lalu mengembuskannya perlahan. Saya ingin menanyakan tentang suatu hal, tapi tolong kamu jawab jujur. Tentang apa? Alasan kamu melarang Noval memberitahu saya kejadian saat di jalan. Jadi, Noval sudah memberitahumu? David mengangguk. Mungkin, menurutmu Noval sudah lancang, tapi dia harus melaporkan kepada saya apapun yang sudah terjadi. Elsa bergeming. Elsa merasa sedikit kesal kepada Noval karena sudah memberitahu David. Namun, Elsa sadar kalau Noval dibayar oleh David. Jadi, sudah sepantasnya David diberitahu oleh Noval mengenai apapun yang terjadi kepada Elsa. Tolong beritahu saya, Elsa. Saya tidak ingin hubunganmu dengan Pak Sigit bertambah tegang dan renggang. Kenapa kamu sampai memikirkan itu? Setelah apa yang Papi lakukan kepadamu? Karena saya tahu, seperti apa rasanya jauh dari ayah. Air mata Elsa menetes karena pikirannya tertuju saat dia tidak dipedulikan oleh ayahnya. Tapi, Elsa. Sangat sakit rasanya ketika seorang anak ingin bisa dekat dan memiliki hubungan yang baik dengan orang tua, tapi itu hanyalah mimpi belaka. Dan rasa sakit itu bertambah ketika orang tua pergi untuk selamanya. Elsa memotong perkataan David seraya merasakan nyeri di dalam dadanya. Elsa. Kedua orang tuamu masih ada, potong Elsa Lek. Sangat disayangkan bila hubungan kalian tidak baik hanya karena saya. Orang yang bukan siapa-siapa dan hanya mantan pembantumu. David memejamkan mata sebentar. Tapi, Elsa, kalau Papi dibiarkan nanti akan membahayakanmu. Lalu, kamu ingin saya melaporkan Pak Sigit ke polisi? Kamu pikir, itu akan berhasil di saat papimu memiliki segalanya dan bisa membeli hukum? Yang ada itu akan semakin membahayakan saya dan keluarga saya. David bergeming. Apa yang dikatakan Elsa memang benar. David menyetujui itu. Namun, dia khawatir bila Sigit terus berulah dan tidak mau berubah. Lagian, kalau papimu di penjara, apakah kamu siap menerima hal itu? Lalu, bagaimana dengan Airlangga Group saat pimpinannya masuk penjara? Bukankah itu berpengaruh pada perusahaan? Di saat apa yang sudah papi lakukan kepadamu, kamu masih memikirkan itu? Ada rasa malu di dalam diri David kepada Elsa. Elsa tidak menjawab pertanyaan David. Elsa. Ya. Terbuat dari apa hatimu itu? Saya hanya manusia biasa, sama seperti yang lainnya. Boleh saya berkata sesuatu? Perasaan Elsa semakin tidak menentu.
Apa? Sungguh beruntung lelaki yang menjadi suamimu dan mereka yang terlahir dari rahimmu. Semoga istrimu jauh lebih baik dari saya, balas Elsa. David mengingat Belina yang sikapnya tidak kunjung baik kepadanya. Sudah dulu, ya. Elsa mengakhiri telepon setelah David mengiyakan. Edwin sudah mendengar apa yang Elsa dan David ucapkan di telepon. Perasaan Edwin begitu tidak menentu. Edwin merasa bersalah, merasa tidak berguna, dan cemburu bercampur menjadi satu. Edwin merasa bersalah karena akibat hasrat nikmat terlarangnya dengan Belina, kini nyawa Elsa dalam bahaya. Edwin merasa tidak berguna sebagai suami, karena seharusnya dia bisa menjaga istri dan putrinya lebih baik, tapi dia tidak mampu melakukan itu. Edwin pun merasa cemburu saat Elsa berbicara dengan David. Meskipun hanya lewat sambungan telepon. Bukan hanya karena itu, Edwin merasa cemburu saat David perhatian kepada Elsa. Meskipun dia tahu bahwa Elsa sudah tidak mencintai David lagi. Jadi, anak buahnya Pak Sigit sudah membahayakanmu dan kamu merahasiakan hal itu? Tanya Edwin setelah Elsa meletakkan ponsel di nakas. Bersambung.